khususnya yang ada di pengurus-pengurus PAC, pengurus DPC dan lain-lain. Mari kita jalin kekompakan, kebersamaan dalam rangka menghadapi persoalan ini. Kita kompak, kita bersatu, tetap dalam satu perahu gitu, tetap memberikan dukungan kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Yakin dan percaya Partai Demokrat dan kita insya Allah menjadi pemenang. Siap, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Kalau Rujuk berbicara Partai Demokrat, seminggu terakhir ini menjadi perbincangan hangat dan ada drama-drama baik itu dari kubu Muldoko yang melakukan KLB maupun dari kubu yang saat ini sah secara hukum yaitu kubu AHY. Nah, kebetulan kami mengundang perwakilan dari Demokrat Kota Bekasi yang kali ini diwakili oleh Kanda Hairi Parani. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Siap. Kemarin izin Kanda mengundang Pak Ketua, Pak Roni. Kebetulan Pak Roni katanya lagi ada agenda di luar kota. Betul. Mengutus Kanda nih. Nah, kalau boleh tahu di DPC Kanda sebagai apa nih di DPC Demokrat Kota Bekasi? Saya wakil ketua di fraksi Partai Demokrat. Oke. Kemudian di DPC salah satu dewan penasehat. Dewan penasehat ya. Kalau bicara Demokrat kan ini 2004 ya pertama ikut kontestasi ya. Berarti Kanda tuh udah berapa 3 periode ya di DPRD Kota Bekasi ini ya? Betul. Oke. Nah, ini menarik Kanda bicara Demokrat ini kan lagi rame dualisme. Betul. Ya kan? Kemarin di Deli Serdang ada KLB dari kubu Muldoko. Nah, Kanda sendiri kan saat ini karena DPRD anggota dewan, artinya kan masih di kubunya AHY ya, Patsun ya di DPP. Nah, melihat polemik itu seperti apa Kanda? Baik, makasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ke Bang Lukman mengundang Partai Demokrat dalam hal ini, dan saya diminta oleh Ketua DPC Pak Roni Hermawan untuk mewakili beliau di dalam diskusi atau talkshow ya, yang talkshow di Rujuk Podcast kali ini ya. Rujuk Podcast Kota Bekasi. Siap. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan KLB Kota Bekasi. Sebelum saya memberikan jawaban terkait dengan itu, bahwa kami sudah beberapa kali melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Pak Roni Hermawan bersama dengan fraksi menyampaikan terkait dengan rencana dulu waktu adanya mau KLB. Mau KLB, sebelum KLB udah dibahas dulu ya? Ya, kita sudah mengantisipasi itu semua, kita sudah mengantisipasi seperti apa langkah-langkah dan apa yang harus diantisipasi oleh DPC Kota Bekasi. Baik kami dari pengurus DPC maupun juga dari fraksi Partai Demokrat. Terkait dengan KLB sendiri, saya memahami dalam konteks kebetulan agak cukup lama ya, sebagai seorang lawyer, 21 tahun. Betul. Ya, tentu negara ini adalah negara hukum, negara Rekstad ya, bukan Makstat ya. Bukan negara kekuasaan. Jadi segala sesuatunya itu harus landasan hukum. Betul. Jadi panglima ya tertinggi ya hukum itu ya. Hukum itu harus merupakan panglima tertinggi. Gitu. Jadi, nah terkait saya melihatnya, dan saya juga kita diskusi sama teman-teman bahwa apa yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh Kongres luar biasa yang dilakukan oleh Bang Joni Allen CS ya. Ya, Joni Allen CS yang ada di Deli Serdang waktu itu. Kami melihat, kalau saya melihatnya dalam konteks itu adalah cacat hukum. Cacat hukum ya. Kenapa saya katakan cacat hukum? Tadi saya sudah sangat gambarkan bahwa negara ini adalah negara hukum. Betul. Segala sesuatunya itu harus berlandaskan dengan ketentuan hukum. Kalau partai politik tentu ada anggaran dasar. Ada ADRT sendiri ya. Apakah memenuhi ADRT dalam pelaksanaan kegiatan itu? Nah, mereka merujuk dengan undang-undang politik. Apa yang salah dengan undang-undang politik itu? Nah, iya, artinya undang-undang politik apa yang diambil, yang dikemas dalam undang-undang partai politik itu tidak lain terlepas dari persoalan yang ada menjadi rujukan itu adalah partai politik diberikan kewenangan penuh. Jadi ini ranah internal sebenarnya. Ya, internal gitu. Iya. Di situ ditetapkan bahwa apabila akan mau melakukan KLB itu ada aturan, harus misalnya 2/3 ya.
Dari pengurus DPD ya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke. Kemudian 50% dari pengurus DPC seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia DPC-nya itu 348. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Kemudian DPD-nya 34. 34. Iya. Lalu kemudian ini selain itu juga Majelis tinggi ya, syarat ya. Itu ada salah satu syarat lagi, itu bahwa harus ada seizin dan persetujuan dari majelis tinggi. Oke. Nah, semua ini yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh KLB di Medan itu, Deli Serdang itu adalah semua melanggar aturan itu. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, lalu kemudian apanya yang harus kita? Saya menyatakan bahwa itu adalah cacat hukum dan tentu dinyatakan tidak sah. Saya melihatnya dari aspek hukum itu. Betul. Tapi kemarin nih rame-rame nih dari kubu yang KSP Muldoko ya kan, itu daftar juga ke Kemenkumham gitu kan. Sekarang kembali lagi kepada Kemenkumham ini. Kalau Kemenkumham itu tetap sama, dan saya tetap masih yakin bahwa Kemenkumham, pemerintahan yang ada saat ini, tetap juga aturannya kembali kepada masing-masing partai politik. Aturannya seperti apa sih? Kalau aturannya seperti begini, berarti apa yang dilakukan oleh Muldoko selaku ketua umum itu adalah tidak sah. Betul. Jadi artinya yakin bahwa dari proses yang kemarin KLB itu seharusnya itu tidak disahkan di Kemenkumham karena cacat dari awal gitu. Cacat hukum gitu. Jadi wajib artinya oleh Kemenkumham menolak terkait dengan kenapa? Karena sudah ada gitu. Jadi pada saat kongres luar biasa yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada tahun 2020 itu kan hasil daripada itu kan dilaporkan kepada Kemenkumham. Baik pengurusnya maupun juga terkait dengan anggaran dasarnya. Nah, inilah yang harus menjadi rujukan. Apakah memang ada yang memenuhi ketentuan yang tadi itu ada 3 poin. Kalau ada memenuhi ketentuan itu berarti dia boleh aja dibenarkan itu oleh Kemenkumham. Tapi kalau melanggar itu berarti tidak sah. Kalau dari kubu sebelah mereka beranggapan bahwa ini Partai Demokrat ADRT yang saat ini katanya itu tidak sesuai dengan semangat Demokrat awal katanya. Karena adanya majelis tinggi. Jadi posisi majelis tinggi ini seolah-olah super power gitu. Nah, ini bagaimana? Boleh aja gitu, boleh saja. Tapi ini kan ada kesepakatan. Kesepakatan itu diambil, keputusan diambil pada saat kongres. Di kongres juga ya. Kongres itu yang menetapkan gitu. Harus ada majelis tinggi. Kalau misalnya tidak setuju, boleh-boleh aja ada orang yang tidak setuju dengan itu. Berarti nanti tunggu kongres yang luar biasa. Kongres yang akan datang, harus dilakukan perubahan. Ini mungkin begini, mungkin ini sifatnya apa gitu, yang bertentangan. Tapi bukan berarti dengan teman-teman, apalagi yang Pak Muldoko sendiri itu dalam ketentuan anggaran dasar lagi, orang mau mencalonkan diri sebagai harus jadi kader dulu ya. Itu harus jadi kader dan harus menjadi anggota selama 5 tahun. Itu kan udah bertentangan lagi gitu. Tidak ada gitu. Saya tidak memahami dan tidak mengerti. Ya, kan kita tahu siapa beliau sesungguhnya masa sampai itulah kan waktu menjabat Panglima TNI juga kan di zaman apalagi lah misalnya pada saat zaman Pak SBY beliau diangkat jadi Panglima Presiden, beliau diangkat sebagai Panglima gitu. Tapi saya tidak mau melihatnya terlalu jauh dari situ. Saya melihatnya bahwa ketentuannya, aturannya seperti apa, itu mungkin yang saya melihatnya. Bahwa apa yang dilakukan oleh kubu KLB yang luar biasa laksanakan di Deli Serdang itu, saya nyatakan itu adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak boleh itu dilakukan. Harus ditolak oleh Kemenkumham untuk saat pendaftaran. Siapkan tadi. Balik lagi di Rujuk Podcast dan kita masih berbincang dengan Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Bekasi, Bang Heri Parani, atau biasa disapa oleh kawan-kawan media Kanda Heri Parani. Kanda, tadi segmen 1 kita bahas bicara KLB panjang lebar. Nah, kita juga pengen tahu Kanda nih, Kota Bekasi sejauh mana nih komitmennya terhadap AHY sebagai ketua umum yang saat ini Demokrat masih di Kemenkumham ya, SK-nya masih atas nama beliau gitu kan. Sejauh mana nih komitmen Partai Demokrat Kota Bekasi terhadap AHY seperti itu? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa dari awal saya sampaikan bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Bekasi dalam hal ini Pak Roni Hermawan itu sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Betul. Jadi sebelum ada
kongres luar biasa di Medan, beliau sudah menyampaikan sampai bahwa kalau kita mencegah ada orang-orang yang menghubungi kita, gitu, orang siapa yang mengatasnamakan apa, karena lalu kemudian memfoto kita, lalu kemudian nanti foto kita dibawa ke sana dianggap bahwa ini orang mendukung fraksi nih. Partai Demokrat nih dukung nih. Buat KLB Itu sampai gitu. sejauh itu diantisipasi. Oke. Juga kita bahas semua ini, kita tidak boleh ketemu siapa untuk saat ini kita. Lalu kemudian kita juga sampai pada saat hari kongres luar biasa pun juga itu kita melaporkan semua keberadaan kita itu ada Lagi di mana gitu ya. Di mana. Jadi satu sama lain saling komunikasi saling tuh. komunikasi. Wih, luar Ada, biasa. jadi betul-betul artinya alhamdulillah luar biasa kekompakan Bang gitu. Bang Lukman untuk Kota Bekasi ini selama ini kekompakan yang dibangun oleh DPC Kota Bekasi, Iya. apalagi menghadapi persoalan ada kemelut seperti ini, Betul, itu betul. kami sangat kompak, kami bersatu gitu, bersatu menyatakan menolak adanya KLB ini, dan insya Allah dan saya yakin bahwa Kota Bekasi tidak ada satu orang pun juga akan berkenan untuk ikuti, baik pengurus-pengurus sampai tingkat pengurus PAC sendiri. Itu juga dikumpulkan oleh ketua DPC bersama dengan ketua-ketua fraksi juga menyatakan sikap bahwa itu menolak. Oke. Tapi sempat nggak Kanda mungkin ada beberapa yang dikontak atau dikomunikasikan dari kubu sebelah gitu? Artinya kontak tentu ada ya, Oke. tapi tidak ada yang mau berkenan untuk Hadir, informasi itu memang langsung menyatakan tegas menolak. Oh adanya gitu. itu, ya. Jadi ketika ada komunikasi dari kubu sebelah langsung tegas menolak. Oh, kami komitmen dan konsisten di AHY barisan AHY Ya, seperti betul, itu. betul. Oh, Jadi memang dari awal itu. Jadi karena memang udah diantisipasi karena informasi ada teman-teman di daerah-daerah lain lalu kemudian dipanggil tidak tahu persoalan kemudian ketemu tiba-tiba ada di Jakarta gitu kan. Demikian juga teman-teman yang lain gitu. Nah, kita sudah mengantisipasi jauh itu gitu bahwa karena ini ada orang-orang yang sengaja menghubungi itu baik pengurus DPC sendiri maupun juga fraksi gitu yang dihubungi orang-orang ini mungkin bisa dan sebagainya mencoba membujuk berayu untuk bagaimana ikut dengan KLB yang ada di walaupun katanya di sana dapat iming-iming sesuatu. ya sekalipun lah Nggak tertarik itu kan ya? kami lebih tetap konsekuen komitmen tetap memberikan dukungan kepada Pak AHY. Oke, jadi artinya sebelum KLB aja tadi ya sudah dibahas detail betul ya. Jangan sampai bahwa nanti ada komunikasi yang menjurus ke sana ke KLB gitu ya. Betul. Oke. Sampai kita mengantisipasinya gini. Kalau toh misalnya sampai mau minta ketemu pun juga kita tidak mau tidak berkenan. Iya, udah sampai Udah sampai diantisipasi. diantisipasi. Kenapa? Karena ditakutnya nanti begitu Difoto, di foto ini gue nih sama ini. Itu kan gue bisa sama-sama Bang Heri ini nih, Bang Heri dukung. Itu betul. sampai gitu. Jadi betul ditolak, betul kita antisipasi sampai sekecil itu kita lakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota bersama Bekasi. dengan fraksi Partai Oke. Demokrat. Nah kalau di daerah lain Kanda, tetangga sebelah lah Kabupaten Bekasi, kemarin sudah ramai ada salah satu mantan anggota partai politik lain gitu kan, dijadikan ketua Demokrat kubu KLB. Kota Bekasi sendiri sudah terendus belum Kanda? Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi apa-apa terkait itu. Ya kami tentu juga berharap kepada warga masyarakat dan alhamdulillah luar biasa juga dukungan masyarakat kepada kami baik yang ada di pengurus DPC ini, bahkan mereka itu malah kepingin gitu mau berangkat ke Cikeas. Saya sampaikan Pak ngasih dukungan gitu buat ketua umum ya. Pak Ketua saya bilang ini ada teman-teman mereka mau naik sepeda mau berangkat ke Cikeas, mereka mau berikan dukungan gitu ya karena nanti disesuaikan waktu dan kondisinya seperti apa sampai sejauh itu. Jadi warga masyarakat ya mudah-mudahan saya tentu juga dengan adanya Bang Lukman pun juga mengundang Partai Demokrat hari ini juga bisa kami siarkan pada warga masyarakat Kota Bekasi tetap mereka pahami dan saya luar biasa saya lihat itu karena kami sendiri mendapat dukungan penuh. Ya kami punya konstituen, kami punya tim sukses dulu pada saat menjadi caleg 3 periode, luar biasa mereka dukungan. Pokoknya dia bahkan sampai tingkat tingkat dukungannya luar biasa gitu ya. Sampai bawah tingkat bawah juga ya ngedukung. Iya, sampai tingkat bawah mereka mendukung bahwa tetap kami akan solid dan tetap mendukung bahwa AHY itu adalah ketua yang sah di Partai Demokrat. Nah, menurut Kanda nih adanya hiruk pikuk ya artinya kan
dualisme ini sebenarnya keuntungan atau kerugian buat Partai Demokrat? Mungkin Demokrat menjadi perbincangan terus nih. Ya. Tapi kan adanya dualisme mungkin menjadi sebuah kerugian juga. Nah, menurut pandangan Kanda sebagai kader senior Partai Demokrat seperti apa nih Kanda? Ya, jadi artinya ya jujur aja dengan ada kondisi juga seperti ini membuat Partai Demokrat hasil survei juga jadi naik sekarang naik di ranking ketiga, jadi perbincangan juga ya. 8,9 betul, peringkat 3 ya. Peringkat ketiga gitu. Itu luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan kami juga mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini kembali lagi-lagi di sana tetap berkomitmen menegakkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Itu aja kami berharapnya di sana. Kalau misalnya itu pun dia luar dari itu ya tetap artinya tentu jalurnya satu-satunya jalan adalah jalur hukum yang akan dilakukan oleh kami gitu. Untuk kami juga akan memberikan dukungan penuh kepada DPP. Siap. Baik, kawan rujuk, kita masih berbincang dengan Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Bekasi yang juga anggota DPRD Kota Bekasi 3 periode, Kanda Hairi Parani. Kanda, tadi segmen 1-2 kita bicara dari sisi apa ya normatifnya KLB Demokrat kubu dari Muldoko. Kemudian kita juga pengen tahu nih Kanda, kalau bicara pengalaman, ini kan partai politik bukan hanya Demokrat aja. Sebelumnya ada Golkar, dualisme waktu Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Belum lama juga berkarya ya, dari Tommy Soeharto, kemudian ada Muhdi VR juga. Nah, dari dua partai itu bahwa ada pengesahan dari Kemenkumham, ya disahkan gitu dari kubu lawannya kan yang menggelar KLB. Namun ketika di pengadilan ini kalah nih yang kubu yang KLB ini. Ini kan sebenarnya secara jurisprudensi udah ada nih, ya kan? Nah, namun pandangan Kanda nih, apakah intervensi politik di sini kuat juga Kanda? Ya terkait dengan itu, lagi-lagi saya tadi dari awal memang langsung menyampaikan bahwa negara ini adalah negara hukum. Ya. Ini pemerintah saat ini terkait dengan KLB di Medan itu, ini menjadi perhatian semua para baik jurnalis maupun yang lain, tokoh-tokoh politik, tokoh bahkan masyarakat juga ikut memperhatikan juga memberikan komentar dan lain-lain. Betul. Luar biasa. Nah, terkait dengan itu, saya lagi-lagi masih yakin dan masih percaya bahwa pengadilan tidak akan dapat diintervensi dengan kasus ini. Kalau toh misalnya tidak bisa ada kasus ini, tetap artinya pemerintah dalam ini ada keberpihakan, artinya KLB yang ketuanya Pak Muldoko disahkan misalnya oleh Kementerian Kehakiman, tentu kan rujukan terakhir itu adalah mencari keadilan. Di sini adalah benteng terakhir yang akan dinanti-nanti, bukan hanya kepada Partai Demokrat, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini dengan adanya kasus seperti ini, itu mencerminkan demokrasi Indonesia sudah dewasa atau belum nih? Bukan lagi dewasa ini. Kalau sudah seperti ini artinya bisa disahkan oleh pemerintah, semua menyatakan bahwa ini ada kemunduran bahkan gitu. Bahwa ini bukan lagi negara hukum, tetapi ini kekuasaan. Masaknya lebih kuat ya di sini. Berarti semuanya udah diambil kekuasaan, hukum pun, demokrasi pun juga diobok-obok sampai betul. Gimana lagi mencari keadilan kalau ini partai politik aja sampai segitunya ya, diintervensinya dalam tanda kutip misalkan disahkan seperti itu ya? Iya, misalkan gitu ya, dalam tanda kutip disahkan itu bahwa ini disahkan. Maka tentu benteng terakhir yang akan ditempuh oleh kami gitu ya, tentu saya berpikirnya begitu, dan itu kemungkinannya akan diambil oleh DPP kan. Adalah langkah hukum ya. Langkah hukum. Betul. Saya mengikuti betul pidato Pak Pak SBY sendiri bahwa akan kita nanti itu adalah keadilannya di sana. Betul. Artinya apakah juga ini ada intervensi terkait misalnya kalau sudah sampai di pengadilan, apakah juga kekuasaan juga masuk dalam betul. Saya masih yakin bahwa negara ini masih mengedepankan hukum mengedepankan aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena mau lari kemana pun juga artinya orang kan kalau di pengadilan itu kan kita bicara soal bukti. Iya. Bicarakan ujungnya adalah bukti. Buktinya adalah apa? Kembali lagi ada balik lagi ke anggaran dasar dalam rumah tangga.
Sah nggak ini dilaksanakan ini? Memenuhi nggak ketentuan aturan yang ada gitu. Baik terhadap ketentuan yang ada yang diatur secara internal. Kan ini partai politik itu kan mengatur, diberikan kewenangan pun oleh negara untuk mengatur dirinya sendiri. Berdasarkan undang-undang partai politik Iya, lagi berdasarkan itulah yang saya maksud. Adalah berdasarkan dengan undang-undang partai politik. Nah, setelah dia udah atur diri sendiri, apakah mereka masih gini, artinya masih masuk ke dalam masih gitu. mau ke dalam mau membongkar, mau merombak gitu kan gitu. Nah, itulah. Jadi saya masih yakin betul Bang Lukman bahwa negara ini adalah benteng terakhir kita mencari keadilan, dan insya Allah kami kan tetap menang pada saat optimis ya kan. Kenapa? Karena itu udah juga beberapa kali pun juga sudah terjadi. Ada beberapa kan gitu. Termasuk misalnya ada partai lain, saya tidak sebutkan lagi partai apa, tetapi itu udah terbukti gitu. Ada jurisprudensinya ya. Bukan hanya sekarang, beberapa yang lalu-lalu pun juga pemerintahan yang lalu juga ada seperti itu. Nah, kalau kita boleh berangan-angan kan dah. Kalau misalkan nanti secara SK Menkumham disahkan, kemudian nanti pengadilan juga mungkin, maaf ya dalam tanda kutip gitu kan, dimenangkan kubu sebelah juga gitu. Ini nasib Demokrat gimana ke depan begitu kan dah? Saya mungkin nggak mau berandai-andai. Saya nggak mungkin berandai-andai saya masih optimis. Masih optimis ya? Masih optimis. Bahwa artinya kami di Partai Demokrat yang sah menurut ketentuan dan aturan yang diatur oleh undang-undang, baik oleh undang-undang partai politik maupun juga oleh Kemenkumham, itu insya Allah kami masih yakin bahwa kami tetap akan eksis atas kepemimpinan AHY akan disahkan oleh negara ini. Karena saya pernah belajar juga nih dari bukunya Profesor Mahfud MD ya, yang saat ini Menko Polhukam. Katanya politik dan hukum nih dua variabel ini saling berkaitan. Hukum itu produk politik gitu. Betul. Ya kan, artinya kan biar bagaimanapun nih yang punya kebijakan ini ya yang saat ini pemerintah gitu. Nah, artinya walaupun tadi bahasa saya angan-angan atau andai gitu kan, tapi kan segala sesuatu bisa terjadi nih kan ini. Ya, artinya betul. Bang bisa berandai seperti itu bahwa memang politik itu mengatur hukum. Hari ini misalnya mereka bisa membuat, karena DPRD adalah mempunyai kewenangan membuat legislasi. Misalnya sama kami dengan DPRD misalnya membuat peraturan daerah Perda, bisa kami juga rubah itu, tapi kan punya alasan. Jadi itu kan ada norma, Pak. Ada etika di situ. Lebih tinggi etika dari norma itu ya. Jadi tidak semata-mata gitu merubah sesuatu yang sekarang gini, orang selalu menyatakan bahwa semua kecuali orang-orang dalam tanda kutip bahwa yang sah itu adalah saat ini warga negara Indonesia yang taat, yang patuh, yang paham tentang partai politik. Mereka yang menyatakan bahwa yang pengurus yang sah itu adalah AHY. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya apa dasarnya? Ya berdasarkan ADRT tadi ya. Kalau Anda mau berubah bahwa itu menyalahi ini, tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan aturan, ya silakan, ada tempatnya untuk kita rubah itu. Di mana? Di pengadilan tadi. Kongres tadi ya. Itu lagi. Ya, kalau misalnya Anda tidak sesuai dengan itu, Anda mau protes di pengadilan, silakan gitu. Tapi lagi-lagi pengadilan jurisdiksinya bilang Anda itu kembali kepada partai politik. Kalau Rujuk, kita masih lanjut berbincang dengan Bang Heri Parani atau Kanda Heri Parani. Namun sedikit bergeser, tadi bicara segmen 1 sampai 3 kita bicara KLB. Namun segmen 4 kita pengen tahu juga nih persiapan Demokrat untuk menjelang 2024. Walaupun masih panjang 3 tahun lagi, karena 2024 ada 2 momentum, Pileg, Pilpres dan Pilkada, Kanda ya. Baik Kanda, kalau bicara Demokrat ini kan 2014 14 kursi. 2009 ya 14 kursi, 2014 turun ya 4 kursi, kemudian 2019 kemarin 4 kursi juga. Nah, bagaimana nih upaya Demokrat Kota Bekasi supaya nanti naik lagi nih kursi raihan kursinya gitu kan? Baik, terima kasih. Jadi 2004 itu ada 7 kursi. 2004 7 kursi ya. Kemudian 2009 kita 14 kursi. Kemudian di 2014 4 kursi, 2019 kemarin 4 kursi. Nah, dengan dengan organisasi yang dibangun yang begitu bagus, kekompakan yang saat ini
sudah terbentuk seluruh pengurus-pengurus PAC yang ada 12 PAC yang ada di Bekasi. Kemudian ranting-ranting juga sudah terbentuk sampai tingkat kelurahan. Kemudian juga lebih khusus lagi teman-teman, khususnya teman-teman saya yang ada di fraksi itu ya luar biasa kinerjanya, memberikan nggak kenal lelah ya waktunya buat masyarakat. Ya saya sendiri ya Bang Lukman, kalau Bang Lukman tanya di tempat ini nih ada kenal nggak Pak Heri Parani nih, karena dapil abang nih di studio saya Haralumbu ini yang kali-kali ini nih yang Bang Lukman depan tempat Bang Lukman itu tanya itu ya alhamdulillah mereka masih saya kenal dan saya banyak berbuat untuk itu. Saya masih yakin dengan kekompakan dan apa yang dibangun oleh Ketua DPC Kota Bekasi yang betul-betul bekerja untuk bagaimana membesarkan Demokrat di Kota Bekasi. Saya masih yakin bahwa Kota Bekasi nanti insya Allah kami sudah sepakat dan sudah rapat itu untuk mencanangkan bisa sampai 8 kursi. 8 kursi ya? Artinya bisa kursi pimpinan. Ya insya Allah, kami akan upayakan untuk. Nah untuk target 8 kursi kan apa saja mungkin yang harus dilakukan, mungkin selain mempersiapkan struktur di PAC, tapi kan harus ada sosok caleg yang berkualitas dan yang mau juga turun ke masyarakat seperti itu kan. Ya sampai dengan hari ini kan sudah mulai kami lakukan itu. Selain struktur organisasi, kami juga akan melihat misalnya para kandidat potensi-potensi yang mumpuni gitu kan. Ada beberapa memang kami coba menghubungi teman-teman yang punya kemampuan berbagai hal gitu misalnya untuk bisa ikut bergabung dengan di partai dan mereka sangat antusiasme untuk ikut itu. Kenapa? Karena kami di sini kan itu ada 6 dapil ya. 6 dapil ya. Insyaallah mungkin di daerah ada 2 daerah yang kemungkinan bisa dapil besar ya, yang 10 kursi besar itu adalah satunya di Rawalumbu, kami Mustika Jaya 3 kecamatan, insya Allah kami upayakan maksimalkan 2 kursi dan termasuk dengan Bekasi Barat atau di daerah Pondok Gede itu 2 kursi, salah satu diantaranya. Mudah-mudahan kami udah prediksi terkait dengan itu, insya Allah bisa kami capai 8 kursi. Kalau belajar dari pengalaman kan, 2009 sempat 14 kursi, 2014 itu kan sempat turun sampai 4 kursi ya, hilang 10 kursi. Nah 2019 tetap 4 kursi nih. Artinya belajar pengalaman apa yang harus dilakukan nih? Mungkin bicara teorinya maupun prakteknya seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya keterkaitan dengan kursi yang kami dapat di 2009 ya. Lalu itu kan 2009 karena ada efek SBY ya. Nah, itu yang saya mau katakan begitu. Karena banyaknya kasus yang menimpa daripada Partai Demokrat waktu itu. Ya semacam kena tsunami habis-habisan. Di 2014 lalu kemudian kami turun anjlok. Alhamdulillah, tetapi Anda bisa mempertahankan. Saya mau katakan begini. Artinya kalau kami anggota dewan yang memang sudah tetap di situ dan tetap berkomitmen, tetap melihat mereka tidak mempersoalkan urusan dengan. Jadi walaupun ada nasional isu tapi kalau udah buat masyarakat tetap terpilih kayak kalian ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga karena saya rasakan itu, saya betul-betul jalani itu. Jadi karena tetap kami komit dan tetap turun ke masyarakat, bermasyarakat secara terus-terus, membantu masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya kami di DPRD, alhamdulillah gitu. Ya tetap masih terpilih gitu. Sekalipun artinya dibilang di sini wilayah dapil saya ini, wilayah dapil sini adalah dapil neraka. Dapil neraka ya, yang jadi orang-orang yang kuat semua. Orang-orang yang alhamdulillah dengan kondisi Partai Demokrat di 2014, alhamdulillah kami masih bisa mempertahankan itu. Jadi artinya bahwa warga masyarakat pun sendiri, khususnya ya di daerah-daerah sendiri, seperti misalnya ya di daerah dapil saya ini adalah mereka lebih melihat sosok daripada sosok apa yang sudah diperbuat juga sosok daripada caleg itu sendiri. Kalau caleg itu sendiri misalnya memang selama dia menjadi anggota dewan tetap turun ke masyarakat, insya Allah mereka akan tetap ingat dan mereka akan pilih. Makanya kalau kesini kayaknya masyarakat juga masih ingat Kanda terus. Masih alhamdulillah. Masih. Kalau bicara pileg kan itu antara Februari atau Maret 2024. Nah, pilkada kan Oktober katanya 2024 ya. Nah, persiapan pilkada mungkin kalau misalnya nanti target 8 kursi terpenuhi, itu akan mengusung artinya. Betul. Demokrat. Jadi insya Allah semua ini udah tergambarkan sebenarnya di dalam program politiknya ya. Ya kita udah punya itu gambaran-gambaran itu apa yang akan dilakukan oleh kita DPC Kota Bekasi.
Artinya insya Allah kalau ini ada keberhasilan yang kami akan lakukan ini bisa mencapai sampai 8 kursi, artinya paling minimal 6 kursi. Oke. 6 Setiap kursi dapil artinya ada setiap berapa ya? satu gitu Oke. kan. Insya Allah berarti tetap kami akan mengusung ya tentunya. Tinggal dilihat nanti peta politik yang ada di DPRD Kota Bekasi. Oke. Artinya masing-masing dari partai politik, karena di partai politik Kota Bekasi ini memang agak lain ya dibandingkan dengan Daerah-daerah ya. lain. Oke. Itu masih eksis itu mengikuti pusat gitu. Betul. Mengikuti- Karena epicentrumnya dekat ya, DKI ya. makanya mungkin dari situ. Betul. Jadi tetap misalnya yang sini partai politik ini tetap Oke. akan Berpengaruh, berdampak juga tuh ya. Betul. Oke. Kanda sendiri tertarik nggak nanti Pilkada 2024? ya saya ini kan sudah udah 61 tahun, 62 ini Iya, masih iya. nih. Justru Ya, kan mungkin- karena usia segitu udah usia pengalaman banget kan. mungkin ya nanti kita lihat lah situasinya dan perkembangan politik yang ada. Oke. Kalau tahu misalnya semuanya juga memungkinkan, tapi tetap nanti kembalikan kepada Ketua DPC Kota Bekasi, Oke. Bapak Rodi Jadi tetap Dermawan. nanti walaupun ini ada proses ya, ada penjaringan untuk calon ya. Betul. Oke, selama ini Demokrat selalu terbuka ya untuk bicara proses penjaringan calonnya. Berapa kali yang saya ikuti adalah kita selalu bentuk tim penjaringan, dan penjaringan itu kita sampaikan gitu. Iya. Alhamdulillah semua dengan terbuka, transparan. Kita berikan kesempatan warga masyarakat yang ingin maju lewat Partai Demokrat. Melalui Partai Demokrat ya, walaupun eksternal tapi diberi kesempatan Iya. juga ya. Iya. Oke. Ya mungkin ada yang lebih eksternal, yang lebih mumpuni dan sebagainya. Sempat waktu 2018 juga kalau nggak salah nih, sebelum Pak Tri ke PAN sempat melirik ke Demokrat juga kalau nggak salah. Itu menarik. Bicara sebenarnya. sejarah itu. Ya, sejarah itu menarik. itu Iya, kalau iya, bicara iya, Pak iya. Tri. Saya Oke. pikir beliau sudah punya perahu. Oh, udah punya. Rujuk tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Kanda Heri Parani, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Partai Demokrat di DPRD Kota Bekasi. Kanda ini nggak kerasa nih segmen terakhir ya. Panjang lebar tadi bicara KLB, kemudian target Demokrat Kota Bekasi 2024. Iya. Nah kita juga pengen tahu nih Kanda, gambaran dari Kanda selaku anggota fraksi ya, Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kota Bekasi terkait Kota Bekasi saat ini yang dipimpin oleh Dr. Rahmat Effendi. Sejauh ini pandangan Kanda nih seperti apa Kanda? Ya, saya mengikuti karena alhamdulillah udah 3 periode. 3 periode ya, mengawal beliau juga nih ya. Ya, ngawal beliau ya Betul. luar biasa. Hmm. Perkembangan ya kita lihat dengan nyata, mungkin ya kita lihat di mata kita, di situasi dan kondisi yang ada di Kota Bekasi, Betul. baik terkait beberapa penghargaan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Kota Bekasi. Tentunya juga ini kan tidak bisa dilepas pisahkan dengan peran daripada DPRD. Betul, ada Ya, sinergi antara eksekutif Betul. dengan legislatif gitu ya Kanda ya. Sinergitas yang dibangun luar biasa, dan saya sendiri sangat merasakan itu, kita memberikan dukungan ya, tapi tentu juga tetap juga memberikan masukan-masukan yang hal-hal yang untuk Yang dirasa kurang yang ini kurang, tetap kasih masukan ya. tetap kita berikan masukan, dan beliau tentu menerima masukan itu, dan karena memang beliau sangat respon orangnya. Oke. Beliau sangat respon, Pak Wali Kota ya selama ini beliau memimpin Kota Bekasi itu. Ya perkembangannya luar biasa yang kita lihat. Apa sih yang sekarang ini yang kita lihat dari sisi ya yang paling utama sebenarnya dari pemerintahan itu adalah kan bagaimana pelayanan. Betul, pelayanan aparatur ya kepada masyarakat ya. Kalau itu udah bagus, itu salah satu titik poin keberhasilan pemerintah daerah. Luar biasa. Karena pemerintah Kota Bekasi punya fakta integritas katanya Kanda. Iya. Nah itu sejauh pandangan Kanda selaku lembaga DPRD pengawas ini, Iya. itu sudah berjalan efektif atau belum nih Kanda? Ya artinya tentu juga bahwa segala sesuatu ya Plus minus ya. Ya tentu masih ada kekurangan. Oke. Gitu. Saya juga harus memahami dan maklum bahwa tidak semua, karena kondisi kita juga pemerintah ini kan keterbatasan terkait dengan berbagai hal ya. Sumber daya manusia alhamdulillah juga sudah cukup baik, lalu kemudian terkait dengan anggaran kita, APBD kita Kota Bekasi sekarang ini kan sudah mencapai sampai 6 triliun ya, dengan itu. PAD Dengan PAD ini sampai potensinya 3 besar ya. kan, luar biasa. Cuma kemarin ini tahun 2000 Refocusing ke 2020. anggaran 2020, ini 2021. Oke. Mudah-mudahan dengan lepasnya pandemi ini, mudah-mudahan Kota Amin, Bekasi amin, juga amin, amin. semakin baik. Oke. Ya itu harapan tentunya kita bersama-sama, dan saya lihat sendiri ya
Ya bicara mengenai misalnya terkait dengan pandemi luar biasa kan. Penanganan pemerintah Kota Bekasi ya. Kota Bekasi itu luar biasa gitu. Kita kebetulan saya di Komisi 4 itu bidang kesehatan salah satunya. Kesehatan ya luar rapat dengan dinas kesehatan dengan leading sektornya gitu luar biasa kami lakukan. Komunikasi dengan Kadinkes Bu Tanti alhamdulillah berjalan baik ya. Sangat baik berjalan dengan beliau gitu kan. Ya kami juga kadang-kadang memaklumi gitu kan. Yeah. Dengan kesibukan beliau yang begitu padat yang luar biasa siang malam karena warga masyarakat kami di DPR itu kan kadang-kadang di orang yang minta tolong mau masuk rumah sakit dan sebagainya karena diminta bantuan masyarakat karena wakil rakyat mau nggak mau ya harus siap 24 jam bantu gitu lagi kembalikan lagi kepada kepala dinas kesehatan dengan kabit-kabitnya luar biasa lah hubungan kami bangun terus alhamdulillah semua bisa terantisipasi dengan baik ya tingkat artinya juga tingkat kesembuhan yang ada di Kota Bekasi dalam penanganan COVID-19 itu sangat tinggi ya di sini Kota Bekasi ya. Baik, terima kasih Kanda nih. Sebelumnya tapi Kanda mungkin ada pesan atau harapan untuk kader Partai Demokrat Kota Bekasi ya, yang mungkin saat ini harus perlu motivasi juga nih dari Kanda selaku anggota DPRD dari fraksi Demokrat gitu Kanda. Mungkin silakan Kanda. Baik, terima kasih khususnya kepada para sahabatku, teman-teman, juga kepada para Demokrat gitu, khususnya yang ada di pengurus-pengurus PAC, pengurus DPC dan lain-lain. Mari kita jalin kekompakan, kebersamaan dalam rangka menghadapi persoalan ini. Kita kompak, kita bersatu, tetap dalam satu perahu gitu, tetap memberikan dukungan kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Insya Allah yakin dan percaya bahwa Allah ya Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita dan kita keluar dari kemelut Partai Demokrat dan ini dan kita insya Allah menjadi pemenang. Siap, pasti ada hikmahnya setiap kejadian itu kan. Insya Allah. Dan lagi pemenangnya adalah kalau jadi pemenang kita insya Allah Partai Demokrat di Kota Bekasi tahun 2024 itu 8 kursi. Bisa jadi wakil wali kota atau wali kota gitu ya. Baik, Kanda. Sebelum menutup nih Kanda, kita ada program tanya jawab. Jadi nanti saya kasih 2 pilihan. Kanda jawab cepat ya, 2 detik aja Kanda ya. Siap Kanda ya? Siap. Oke. Langsung saya tanya nih Kanda ya. Oke. AHY atau Muldoko? AHY. Karena patsun. Ya. Lanjut Kanda ya. Oke. Nyalon pileg atau pilkada? Pileg. Enggak tertarik buat pilkada? Pileg. Pileg aja. Iya siap. Lanjut Kanda ya. Siap. Oke. Tri Adianto atau Ade Puspitasari? Ya, 2 detik Kanda. Dua-duanya belum bisa memberikan. Iya. Dua-duanya ini kelihatan punya peluang juga yang sama. Punya peluang yang sama. Tapi dari 2 peluang yang punya 2 peluang yang sama ini siapa Kanda? Pertanyaannya Banduk Ban ini udah terlalu berat. Iya. Ya udah kita lihatlah. Kita lihatlah ke depan seperti apa mereka kesiapan. Jadi masih dinamis lah ya. Ya karena jujur aja saya ingin katakan juga bahwa Ade Puspita ini ada sosok di belakang ini yang luar biasa ya. Politiknya Kota Bekasi ya. Iya. Berapa dukungan itu luar biasa. Iya, artinya punya kans ya sama kans dengan yang sama gitu. Pak Tri Adianto ya. Oke. Selanjutnya Kanda. Masih ada. Oke, Heri Koswara. Jangan yang berat-berat. Iya, ini gak berat nih. Ya kan, Heri Koswara atau Tri Adianto? Ini berat nih. Berat juga. Karena dua-dua sahabat. Dua-dua sahabat. Teman akrab yang baik. Pernah punya pengalaman dengan 2 sosok ini? Saya dengan Pak Heri Koswara sama-sama 2 periode di DPRD bersama dengan beliau. Saya tahu betul beliau di dalam berpolitik luar biasa. Lalu kemudian dengan Pak Tri bersama-sama juga banyak membantu juga saya terkait bagaimana memperjuangkan aspirasi warga masyarakat pada saat beliau menjadi kepala dinas ya sebelumnya. Kepala dinas itu. Jadi saya agak berat untuk memberikan Mbak Lukman ini. Jadi jawaban sama ya, belum bisa memutuskan saat ini. Ya belum. Saya lihatlah karena politik itu sangat dinamis gitu. Masih cair lah ya. Ini terakhir nih pertanyaan ringan Kanda ya. Biasanya kalau sarapan, Kanda biasanya kalau sarapan bubur ayam atau nasi uduk nih Kanda?
Bubur. Bubur ya. Bubur. Suka yang ringan-ringan apa? Bubur yang mudah dicerna gitu. Iya betul, bubur. Oke. Saya lebih hampir tiap hari itu ya saya kalau sarapannya bubur. Bubur ya. Bubur ya. Baik. Terima kasih nih Kanda Heri Sama-sama. Parani Saya juga sudah terima hadir kasih. di studio Rujuk Podcast. Sehat Sama-sama. selalu Kanda ya. Terima kasih. Siap. Jangan lupa Salam teman. buat seluruh kader Partai Demokrat Kota Bekasi. Terima kasih. Baik. Kalau Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Bekasi. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.